Halo semuanya, selamat datang di Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Kenalin, aku Anin. Sekarang aku bakal nemenin kalian buat lihat-lihat apa sih yang ada di Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Ayo ikut! Nah, yang pertama ada Laboratorium Metalurgi Mekanik. Yuk masuk! Hai Kak! Halo! Selamat datang di Laboratorium Metalurgi Mekanik yang merupakan salah satu laboratorium yang ada di Departemen Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mata kuliah yang sangat terkait dengan laboratorium ini adalah mata kuliah proses manufaktur logam dan metalurgi fisik. Praktikum yang dapat dilakukan dalam laboratorium ini yang pertama adalah praktikum rolling, yang kedua praktikum deep drawing, selanjutnya stretching, dan yang terakhir ring compressive test dan metalurgi serbuk. Alat-alat yang terdapat dalam laboratorium ini yang pertama adalah universal sheet metal testing. Alat selanjutnya adalah furnace untuk memanaskan. Alat selanjutnya adalah hydraulic pressing machine untuk mengkompres polimer. Alat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang ini namanya alat rolling untuk praktikum rolling. Dan yang terakhir kita punya alat kompresi, yaitu yang digunakan untuk praktikum metalurgi serbuk dan ring compression test. Yuk kita cobain satu alatnya. Nah, ini namanya alat rolling yang bertujuan untuk menipiskan tebal material. Ini awal materialnya kayak gini. Nanti kita coba untuk masukin ke dalam mesin ini. Nah, ini dia hasilnya. Dapat dilihat bahwa ukuran material ini tereduksi dari ukuran sebelumnya. Masih penasaran kan? Yuk kita cobain satu alat lagi. Seperti yang sudah dijelaskan, ini namanya alat universal sheet metal testing yang digunakan untuk praktikum deep drawing dan stretching. Yuk kita coba praktikum deep drawing. Yang pertama kita pasang dulu alatnya. Ya, alatnya sudah terpasang, lalu kita masukkan sampelnya. Ini merupakan sampel CUZN atau kuningan. Kita kunci. Kita nyalakan alatnya. Lalu alat kita set ke manual. Kita buka mesinnya. Hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, sekarang kita udah ada di Laboratorium Korosi. Yuk masuk! Halo Kak! Halo. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fajar Bayu. Selamat datang di Laboratorium Metalurgi Ekstraksi dan Korosi Departemen Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sebenarnya saya mau jelasin sedikit. Kalian tahu nggak sih korosi dan ekstraksi itu seperti apa? Oke, korosi merupakan suatu proses degradasi suatu material yang disebabkan oleh lingkungannya. Sementara ekstraksi adalah pengolahan mineral berharga dari bongkahan sehingga menjadi konsentrat yang memiliki kadar 99,9%. Dan tujuannya laboratorium ini dibuat adalah agar praktikan mengerti dan bisa mengaplikasikan teori serta mendapat gambaran seperti apa prosesnya mengenai korosi dan metalurgi ekstraksi. Jadi, apa sih benefitnya ketika kalian masuk di laboratorium metalurgi ekstraksi dan korosi ini? Pertama yang jelas, lebih kenal sama dosen. Yang kedua, memperdalam ilmu mengenai metalurgi ekstraksi dan korosi. Yang ketiga, kita bisa mampu belajar untuk menganalisis lebih mengenai berbagai proses yang ada di metalurgi ekstraksi dan di korosi. Yang keempat, kita bisa menggunakan ilmu ini untuk aplikasi di dunia kerja nanti. Yang kelima, kita bisa belajar dan mengajarkan kepada junior-junior kita. Jadi gini teman-teman, saya mau jelasin salah satu alat di
metalurgi ekstraksi. Di sini ada alat-alatnya. Pertama, di sini ada serbuk ZNO. Yang kedua, ada larutan HCl 1,5 molar. Yang ketiga ada spatula. Dan di sini namanya magnetic stirrer. Ini merupakan proses leaching. Leaching itu merupakan suatu proses serbuk yang kita aduk menggunakan magnetic stirrer sehingga serbuk tersebut akan larut dengan cairan tersebut. Selanjutnya, saya perkenalkan teman saya, yaitu Tony. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tony. Penasaran kan apa yang bakalan kita lakuin serta alat-alatnya? Yuk ikutin aku. Nah, jadi gimana nih Tom proses selanjutnya? Oh, jadi gini teman-teman. Jadi ini adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk melakukan praktikum pengolahan mineral. Nah, pengolahan mineral itu adalah tahapan yang udah dijelasin dari teman saya tadi. Itu adalah tahapan yang dilakukan sebelum kita melakukan ekstraksi. Nah, jadi di sini itu ada namanya Denver flotation. Jadi teman-teman, fungsi Denver flotation adalah untuk mengapungkan mineral sehingga mineral tersebut akan terpisah daripada pengotor-pengotornya. Jadi nanti mineral tersebut siap untuk diproses ke proses selanjutnya. Ton, Ya, baik. sebenarnya hard skill dan soft skill apa sih yang kita butuhin buat jadi asap? Sebenarnya kalau hard skill lebih ke pelajaran yang udah kita ambil sih, baik. Kalau misalnya kita ngomongin tentang pengolahan mineral, berarti ya hal-hal yang kita harus udah pelajari itu dari pengolahan mineral, metalurgi ekstraksi. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin tentang korosi, kita tuh harus udah belajar korosi dulu, seperti yang tadi udah kamu jelaskan, Bayu. Gitu. Selanjutnya kita next ke praktikum korosi kali ya. Ayo boleh deh, biar lebih banyak dan lebih asik kan? Oke, yuk. Yuk. Jadi kita di alat apa nih sekarang, Pan? Nah, jadi ini adalah Nova Auto Lab. Di mana Nova Auto Lab itu ngapain sih, Bay? Nova Auto Lab merupakan suatu aplikasi atau software yang menjelaskan mengenai laju korosi atau kinetika korosi, sehingga kita sebagai corrosion engineer bisa untuk mengetahui perilaku apa yang kita beri kepada material-material di luar mengenai korosi-korosi yang akan terjadi. Wah, makasih banget ya Kak udah mau jelasin tentang laboratorium metalurgi ekstraksi dan korosi. Iya, sama-sama. Yuk kita ke lab selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ada di laboratorium metalografi dan HST. Yuk kita masuk. Halo Kak. Halo, penasaran kan dengan lab metalo ini? Ayo kita lihat alat-alatnya. Jadi sebelumnya saya pengen jelasin dulu nih, lab metalo itu apa sih? Jadi lab metalo itu adalah pengujian metalografi, di mana kita menguji analisis struktur dari material dengan memotong material tersebut menjadi bagian kecil. Jadi nanti kita pertama tuh bakal memanaskan sampel ini di namanya furnace, di oven. Jadi itu kenapa kita memanaskan material tersebut? Material tersebut itu dipanaskan itu untuk mengeluarkan sifat-sifat mekanis terbaiknya, begitu. Jadi material tuh tidak bisa dari awal tuh langsung memiliki sifat mekanis yang terbaiknya. Kita harus mengontrol dengan suhu yang kita inginkan, tergantung material tersebut. Nah, jadi itu pertama kita bisa menggunakan oven ini. Jadi ini oven atau furnace ini diperuntukkan untuk material-material yang tahan pada suhu di atas 1000 derajat Celcius, seperti itu. Dan setiap perlakuan panas untuk material itu berbeda-beda, setiap materialnya tergantung yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi nanti kita mengatur suhu di sini, waktunya berapa, lalu kita masukkan, baru nanti kita tutup lagi. Nah, setelah ditutup, ntar kita tinggal tunggu, baru ntar kalau misalkan di timernya sudah selesai, kita bisa angkat keluar lagi, seperti itu. Oke, sekarang setelah kita dari alat ini, dari furnace ini, kita perlu prepare sampel. Prepare sampel diawali dengan mesin di sini. Ayo.
yaitu ini namanya mesin grinding atau mesin amplas. Jadi sampel yang sudah dipanaskan di oven bisa kita grinding atau kita amplas sampai benar-benar rata agar bisa kita analisis di mikrostruktur menggunakan mikroskop. Kita coba ya. Ini jadi nanti sebenarnya kita memakai beberapa jenis kertas amplas dari yang kasar sampai halus. Jadi ini sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lama sampai benar-benar sampel ini rata agar bisa dilihat di mikrostruktur menggunakan mikroskop seperti itu. Dan di sini juga diperlukan air untuk agar mesin ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau sudah kira-kira sampai seperti ini, sampai halus seperti ini, maka ini sudah bisa dilakukan uji mikrostruktur seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal menguji mikrostruktur dengan mikroskop yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, penasaran kan sama langkah selanjutnya? Yuk ikutin aku. Nah, jadi ruang mikroskop ini adalah yang menjadi tujuan dari praktikum metalografi. Jadi di sini kita bakal ngelakuin penelitian mikrostruktur dan nantinya ketika kita mendapatkan mikrostruktur tersebut, kita dapat melihat kecacatan yang ada di mikrostruktur dari alat yang tadi udah kita jadikan sampel itu, dan nanti kita bisa melihat berapa lama lagi sih umur dari material ini dan apa sih kehebatan material ini dan gunanya itu yang tepat untuk apa kayak gitu materialnya. Nah, kurang lebih ini tadi sampelnya udah kita taruh di sini dan ini mikrostruktur yang kita pakai di lab ini. Nah, mikrostruktur ini mikroskopnya itu udah langsung nyambung ke HP dan bisa dilihat di sini. Jadi kurang lebih ini nanti yang bisa kita dapat dari mikrostruktur dari sampel yang udah kita buat tadi. Nah, dari mikrostruktur ini nanti kita bisa mendapatkan tujuan kita tadi, menganalisis mikrostruktur untuk melihat kegunaan yang tepat guna dari sampel ini dan juga sisa umur atau kecacatan dari mikrostruktur ini, kayak gitu. Nah, soft skill apa sih yang dibutuhin di lab metalografi ini? Soft skill yang paling utama itu adalah soft skill untuk melakukan pengamatan mikrostruktur ini dan melakukan analisis dari fase-fase yang terbentuk yang bisa kita lihat tadi di mikrostrukturnya dan nantinya dianalisis untuk mendapatkan tujuan yang tadi udah disebutin tadi. Wah, makasih banyak ya Kak udah mau ngejelasin tentang lab metalografi dan HST-nya. Yap, sama-sama. Gimana guys? Menarik kan? Yuk langsung lanjut aja ke lab selanjutnya. Nah, sekarang kita ada di laboratorium metalurgi proses. Yuk, kita masuk ke dalam. Halo Kak. Halo semuanya, selamat datang di Laboratorium Metalurgi Pengecoran. Kenalin, nama saya Rifki Cahyotomo sebagai koordinator Laboratorium Pengecoran. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan terkait beberapa rangkaian praktikum dari lab kami. Nah, untuk lab ini sendiri, kita memiliki dua jenis rangkaian praktikum. Yang pertama, praktikum pasir cetak, dan kedua adalah praktikum pengecoran. Di sesi kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait praktikum pasir cetak. Nah, untuk pertama-tama, kita di sini memiliki alat yang namanya shifter machine. Kegunaan dari alat di sini adalah untuk membagi berat-berat pasir yang ada. Jadi bisa dilihat di sini, itu ada shifting number 16, 20, 30, 80, 140, 180. Dan ketika nanti kita menaruhnya kayak gini nih. Nah, ini bisa dilihat nih, ada angkanya. Nanti kita susun mulai dari angka yang paling kecil itu ada di atas sampai angka yang paling besar itu ada di bawah. Setelah kita susun bertingkat, kita akan memasukkan pasir yang nantinya akan menjadi bahan dasar pengecoran kita, yang menjadi bahan dasar cetakan pengecoran kita. Nanti setelah alat ini dinyalakan, alat ini akan membagi-bagi pasir tersebut berdasarkan besaran mereka masing-masing. Kenapa hal itu diperlukan? Karena jika kita ingin menghasilkan cetakan pengecoran yang baik, maka sudah seharusnya terdapat pembagian besar butir pasir yang bagus. Nah, untuk alat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih. Saya asisten laboratorium metalurgi proses. Saya menjelaskan tentang alat ramming. Jadi di sini sudah disediakan pasir yang udah dicampur dengan aditif, bentonit, dan air. Lalu sudah dimasukkan juga ke dalam tempat untuk rammingnya. Jadi kita tinggal taruh di sini. Lalu pengorganannya yang ada dua
diturunin, lalu sebelah kanan naik turunkan sebanyak 10 kali. Lalu naikin lagi yang sebelah kiri. Habis itu dari sini kita tinggal melepaskannya dengan cara seperti ini. Ya, ini udah jadi pasir cetak yang udah direming. Nanti kita keluarkan dengan cara seperti ini. Nah, ini pasirnya jadi. Lalu akan saya jelaskan apa itu uji reming ini untuk apa, yaitu untuk mengetes flowability atau kemampuan air dari pasir yang akan digunakan. Flowability itu berfungsi untuk agar kemampuan pasir untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam logam panas yang dituangkan agar tidak terjadi cacat dalam logam yang akan jadi hasil untuk cor. Seperti itu. Lalu dari pasir ini akan dilanjut dengan alat universal strength machine yang ada di sebelah sini. Ya, ini adalah universal strength machine. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit percobaan dari penggunaan universal strength machine ini. Lalu ini pencet warna hitam. Pencet. Nah, di sini kita setelah kita melihat bahwa pasir ini mulai retak atau mulai hancur, mesinnya akan otomatis mematikan tekanan yang dia berikan. Nah, dari sini kita dapat melihat kekuatan geser serta kekuatan tekan dari si pasir tersebut. Nah, bagaimana kita melihatnya? Di awal kita memiliki poros magnet di sini. Awalnya poros magnet ini berada di sini. Nah, tetapi seiring dengan ditekannya pasir ini, sesuai dengan kekuatan tekan dan kekuatan gesernya, magnet ini akan bergerak ke arah sini, dan di sini kita akhirnya mendapatkan kekuatan geser serta kekuatan yang lainnya. Jadi begitu teman-teman semua untuk praktikum pasir cetak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum pengecoran atau melihatnya di luar. Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama kami berdua. Di sini sekarang kita akan menjelaskan terkait praktikum kedua di laboratorium kami, yaitu praktikum pengecoran itu sendiri. Nah, sebelumnya dari saya sendiri akan menjelaskan bahwa ada bermacam jenis pengecoran, akan tetapi yang kita lakukan di sini adalah sandcasting, metode sandcasting, yang berarti cetakan dari pengecoran yang kita lakukan berupa dari pasir yang sudah kita uji di praktikum sebelumnya. Nah, untuk bagaimana cara mengecoran sendiri, di sini kita memiliki dua alat sebagai cetakan, sebagai ini namanya cup, ini namanya drag. Nah, nanti di dua tempat ini akan diisi pasir, nanti sudah kita uji. Kemudian di tengah-tengahnya akan kita berikan pola kayu. Pola kayu ini berfungsi sebagai cetakan dari benda coran yang kita inginkan. Setelah nanti kita taruh pola kayu di sini, akan dimampatkan lagi dengan pasir-pasir yang lain sampai semua kedua bagian ini di cup dan drag ini semuanya terisi pasir. Jika sudah dirapatkannya dengan cara direming, itu bisa dengan mengetuk pasirnya sehingga rata. Itu yang mungkin membutuhkan waktu agak lama. Setelah kita merasa pasir sudah sangat rapat, kita akan membuka cup sama dragnya, kemudian kita akan mengeluarkan pola kayu ini, sehingga nanti akan timbul bagian kosong yang berbentuk seperti cetakannya. Ya, lalu yang di sebelah kiri saya adalah aluminium melting furnace. Ini adalah alat furnace untuk mencairkan aluminium yang akan dituangkan ke dalam cetakan pasir. Lalu aluminiumnya kita ambil dengan alat ini. Lalu alat yang di atas ini dibuka dan kita akan menyerok aluminiumnya, mengambilnya, lalu menuangnya dengan sesuai berapa detik atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk waktu penuangannya. Karena waktu penuangan itu sangat penting agar aluminiumnya tidak mengalami cacat yang tidak diinginkan. Ya, lalu selanjutnya ini ada contoh hasil pendecoran yang sudah kami buat di praktikum tahun ini. Ini sesuai dengan cetakan yang ini. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada beberapa jenis cacat atau defect yang itu disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin seperti tadi Fatih sudah jelaskan, itu bisa disebabkan oleh kecepatan penuangannya itu sendiri, atau jika ada shrinkage yang terjadi dan lain-lainnya.
Ini juga mungkin ada beberapa hasil benda pengecoran lainnya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah hasil pengecoran Ya. dari cetakan pasir juga. Ya. Makasih banget ya Kak udah mau ngejelasin tentang lab metalurgi prosesnya. Iya, Ya, sama-sama. Nah, makin menarik kan guys? Nah, kalau gitu ikutin aku lagi ya. Teman-teman, kita udah sampai nih di laboratorium metalurgi fisik. Yuk langsung masuk aja. Halo Kak. Halo. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Fauzan sebagai salah satu asisten lab dari laboratorium metalurgi fisik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat dan juga apa sih tujuan dari laboratorium ini. Yang pertama tujuannya adalah kalian akan mengetahui apa sifat dari material dan juga selanjutnya berhubungan dengan beberapa mata kuliah seperti mata kuliah metalurgi fisik, seperti mata kuliah pengujian material dan praktikumnya sendiri yaitu praktikum pengujian material dan pengujian material untuk destructive test dan juga non destructive test atau merusak dan juga tidak merusak. Yang pertama ada alat yang akan saya jelaskan di sini adalah alat uji aus. Alat uji aus ini kita mendapatkan jejak dari keausan yang kita lakukan saat pengujian. Apa sih hubungannya? Hubungannya adalah tingkat keausan ini berhubungan dengan umur pakai dari material tersebut. Begitu, dan keausan ini sering terjadi dalam industri. Ini mungkin untuk alat pertama yang akan saya jelaskan. Selanjutnya ada alat kedua yang akan dibantu oleh teman saya. Silakan. Ya, halo semua. Kenalin nama saya Ricky. Di sini saya juga sebagai salah satu asisten lab dari metalurgi fisik. Nah, di sini ada alat kedua. Ini tuh untuk alat uji impak, pengujian impak. Nah, pengujian impak ini menggunakan beban yang sangat cepat atau beban kejut. Nah, apa sih yang akan kita dapat dari pengujian ini? Yaitu nanti kita akan mengetahui harga impak dari sebuah material. Nah, setiap material itu juga punya ketangguhannya masing-masing. Apa sih ketangguhan itu? Ketangguhan itu adalah kemampuan material untuk menyerap energi dari luar sampai terjadinya perpatahan. Seperti itu. Jadi ini ada alatnya. Ya, selanjutnya di sini ada alat selanjutnya untuk pengujian kekerasan. Nah, jadi alat yang di sini adalah alat Rockwell namanya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, kalau misalnya kalian bingung apa itu kekerasan, kekerasan itu mungkin sangat berhubungan dengan sifat dari permukaan material tersebut. Karena setiap material memiliki kekerasan yang berbeda, sehingga pengaplikasiannya pun berbeda. Betul. Dan selanjutnya mungkin kalian penasaran kan? Masih penasaran ya? Untuk salah satu simulasi mungkin mungkin. Ya, kita bisa simulasi salah satu alat, mungkin alat impak aja. Nah, oke. Jadi kalian udah penasaran kan tadi salah satu simulasi dari pengujian yang ada di lab kami. Nah, ini tuh sesuai yang saya sudah bilang tadi, ini tuh alat uji impak. Nah, alat uji ini namanya Charpy, metode Charpy gitu. Jadi di sini nanti setelah dilakukan pengujian langsung tertera harga dari energi yang terserap dari suatu material seperti itu. Nah, langsung aja ya kita lihat. Nah, jadi hasil dari pengujian tadi seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Yang tadinya kayak gini nyatu terus dia jadi patah. Itu. Ini artinya sebuah material ini bisa dikatakan gentas. Seperti itu. Ya. Mungkin sekian dari laboratorium metalurgi fisik. Kalau misalnya kalian bertanya apa benefit yang kalian dapatkan pada lab ini, yang pertama adalah kalian bisa menentukan atau quality control dari material tersebut. Atau yang kedua, kalian bisa menentukan kegagalan dari materialnya yang sangat berpengaruh dalam dunia industri. Benar. Seperti industri oil and gas, aviasi, otomotif. Benar. Dan masih banyak lagi. Masih banyak. Dan lainnya tentunya kalian akan mendapatkan soft skill dalam industri-industri tersebut, di mana kalian akan bekerja sama dalam tim dan juga berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin sekian dari Laboratorium Metalurgi Fisik Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Terima kasih. Wah, makasih banget ya Kak udah mau ngejelasin tentang lab metalurgi fisiknya. Iya, sama-sama. Nah, guys, bagi yang masih penasaran,
bisa ikutin terus ke lab selanjutnya. Ya guys, sekarang kita udah sampai di laboratorium kimia nih. Buat lihat-lihatnya, langsung masuk aja ke dalam. Halo Kak. Halo. Ya, halo semua. Selamat datang nih di lab kimia dasar metalurgi, material dan metalurgi. Nah, lab ini tuh merupakan nanti lab pertama yang bakal kalian masuki ketika kalian sudah menjadi mahasiswa baru teknik metalurgi dan material. Nah, di lab ini tuh ada apa aja sih? Jadi ada 2 matkul nih yang bakal kalian lakuin di lab ini. Yang pertama ada matkul kimia dasar, dan yang kedua adalah praktikum kimia analisis atau karakterisasi kimia. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung aja yuk lihat-lihat alatnya. Nah, kelihatan nggak? Jadi di sini nih ada salah satu alat namanya pesawat KIF. Nah, apa sih gunanya pesawat KIF ini? Pesawat KIF ini gunanya untuk mereaksikan gas H2S. Nah, gimana sih cara kita mereaksikan H2S? Jadi pertama-tama kita butuh serbuk FES. Serbuk FES-nya tuh kayak gini. Nanti serbuk FES-nya bakal dimasukin ke sini, ke dalam sini, lewat sini, pakai spatula. Nah, pas sudah dimasukin, lalu dituanginlah HCl. Jadi reaksinya tuh FES sama HCl. Pas sudah direaksiin, baru dia dapat keluar gas H2S. Ini bisa dicontohin sampai kayak gini. Ini tuh alat ini digunakan untuk yang membutuhkan suatu reaksi ya, untuk mereaksikan suatu gas dengan larutan, bisa seperti itu. Oke, lanjut yuk ke yang lain. Nah, sekarang kan tadi yang udah gue jelasin, ada namanya praktikum analisis, kimia analisis. Kimia analisis itu apa sih? Kimia analisis itu jadi kita mau tahu nih di suatu larutan atau di suatu benda itu ngandung zat apa. Nah, salah satu yang bisa kita coba tuh dengan uji nyala. Jadi uji nyala tuh jadi setiap logam itu punya warnanya masing-masing ketika dia dibakar. Nah, sebagai contohnya ini bisa dilihat, kelihatan nggak warna merah? Sekali lagi aja. Jadi larutan ini larutan strontium Sr. Nah, ketika strontium dibakar, dia bakal ada warna merah bata, merah muda. Nah, ini diperlukan untuk analisis. Jadi ketika kita membakar suatu zat, nanti strontium tuh bakal jadi warna apa? Misalkan kalau jadi warna merah bata, berarti di dalam larutan tersebut ada logam strontium. Nah, itu salah satu praktikum yang kita lakukan. Lanjut ke, nah ini nih, Cica lagi ngapain Cica? Oh, nah tadi itu kan kimia analisis untuk suatu unsur, kan nebak nih unsur apa sih yang lagi ada di dalam suatu larutan. Kalau sekarang ini kita bakal ngitung kadarnya, kadar unsur yang tadi. Caranya gimana? Dengan cara titrasi. Jadi ini ada namanya buret, inilah buatan Mayer. Di dalamnya ada larutan. Nah, jadi larutan A misal, ini larutan B. Nanti dia dititrasiin. Terjadinya kapan? Selesai titrasinya ketika dia sudah berubah warna. Begitu nanti dihitung perubahan volume yang terjadi di buret. Kurang lebihnya gitu. Nanti didapatkan konsentrasi. Jadi nanti bisa ketahuan nih kadar larutan yang mau kita cari itu berapa persen molaritasnya, begitu kurang lebihnya. Lanjut yuk. Ya, selanjutnya kita udah ada di lab Advanced Characterization Laboratory, yaitu lab yang lebih expertnya lah daripada yang tadi. Kalau tadi kan kita ngelakuin lewat gestur kita langsung kan, maksudnya motorik kita. Nah, kalau lab yang ini kita tuh lebih berdasarkan alat. Nah, alatnya tuh ada 2. Yang pertama ini namanya alat FTIR, panjangannya tuh Fourier Transform Infrared. Nah, gimana Gif alatnya tuh? Nah, alat ini, jadi pertama kita tuangkan zatnya ke sini.
lalu ini kita tutup dan kita masukkan sampelnya ke dalam. Kita tutup sampai keluar kayak gini. Nah, nanti alatnya ini bakal menunjukkan grafik tentang si zat apa yang ada di dalam sampel tersebut ini. Nanti dari grafiknya itu bisa kelihatan ada apa aja unsur-unsur kimia yang terdapat di sampel tersebut. Jadi tujuannya adalah kita mengetahui sampel apa yang berada di unsur apa yang berada di sampel tersebut. Nah, kurang lebih FTIR gitu. Nah, selanjutnya ada AS nih. Kalau yang tadi kita mendeteksi unsur apa sih yang ada di dalam suatu larutan atau di dalam suatu zat. Sekarang ini ada mesin AAS namanya, Atomic Absorption Spectrometer. Nah, jadi di alat ini tujuannya setelah kita mengetahui itu ada unsur apa, kita bisa nyari tahu nih kandungannya berapa di dalam suatu larutan. Misalkan ini unsur AU, unsur emas, ada larutan dalam suatu larutan ada mengandung unsur emas. Kita mau tahu berapa banyak sih kadarnya emas yang terkandung di dalam suatu larutan tersebut. Nah, kita pakai mesin ini. Jadi nanti si larutannya bakal kita taruh sini. Nanti larutannya bakal kesedot dan dibakar oleh mesin ini dan nanti akan dihasilkan di grafiknya keluar, nanti ketahuan kadarnya berapa sih kadar emas yang di dalam ada larutan tersebut gitu. Jadi tujuan mesin ini tuh untuk mengetahui kadar dari suatu zat. Wah, makasih banyak ya Kak udah ngejelasin tentang laboratorium kimianya. Iya, sama-sama ya. Semoga yang gue jelasin juga udah cukup jelas dan memberi gambaran lah kepada kalian semua. Iya, mari ya Kak. Oke. Nah, tadi kita udah lihat kan apa aja yang ada di Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Buat kalian yang masih penasaran sama departemen lainnya, bisa stay tune terus di sosial media Teknik Open House. Terima kasih, sampai jumpa.